Untuk acara berikutnya adalah pembacaan puisi oleh Snow White. Ini nanti puisinya live atau video ya, Bu, ya? Video, Pak. Oh, baik. Video. Untuk pembacaan puisi yang pertama mungkin bisa dimulai saja, Bu. Setiap ragu mengasah pisau, hatimu membelah tanya. Cinta pun dipertanyakan keadaannya, mengingatkan semusim telah kita singgahi. Tanah basah diguyuri hujan, padanya tumbuh retas biji-biji menghijau, berulang bunga pada pucuknya. Kau di sana membagi kesuburan tanah, lantas menggeburkan hatiku menjadi rahasia. Saban kali mendaki terjal perjalanan hidup, aku menghirup nafasmu, memanjangkan langkah dan menari bersama waktu, mengimani mimpi mati, rebah dalam tanah percintaan bersamamu, melunasi kesepian samudra, menghantar perahu-perahu melabuhi pinggir pantai. Pun matahari pagi luruh dalam genggam dan tali hubah. Kita bercinta pada setiap ruang, tetapi setiap kali angin berulah, kecemasan membekukan niat. Setiamu laksana kesia-siaan, kodok memanggung logik yang senyap. Kau pikir beban batu pada punggung Sisyphus adalah kutuk pada gunung jiwamu? Terberai hatiku di sini, retak oleh tak percayamu, membawa satu-satunya arah, sedang aku sibuk mengurai rantai. Tanganmu membelah, maka ku lepaskan genggam, menjadikanmu terbang, melingkupi kota-kota agar hinggap pada takdirmu sendiri. Oh, dibuka dengan melo ya. Rasanya memang kalau banyak yang singgah tapi tidak ada yang sungguh ya hasilnya begitu ya. Ini Mbak Snow White ada di sini tidak ya, Bu? Mbak Snow White itu sekarang sedang ada di Bengkulu, menghadiri acara ulang tahun Kota Bengkulu kalau nggak salah, Pak. Dan di sana tuh literasi udah gede banget gitu. Jadi mewakili komunitasnya dan menginspirasi ya. Jadi Snow White ini dia suka ikut acara-acara literasi, lomba-lomba, dan kalau menang itu 100% untuk komunitasnya uangnya. Jadi dia berangkat. Luar biasa. Perlu ditiru itu. Jadi perjuangan sebagai kebetulan memang anggota Genitri, tapi beliau juga punya komunitas sastra senja gitu. Jadi di sastra senja itu ini yang perlu kita tiru ya. Boleh kan kita niru yang baik ya. Jadi anak-anaknya itu sering ikut lomba, kalau menang
uangnya masuk ke kas kas ini komunitasnya. Komunitas ya. Iya, dan dia masih Luar tetap biasa. welcome dengan komunitas manapun. Jadi kalau seperti ini sekarang kita minta baca ya baca gitu. Jadi persahabatannya memang luar biasa. Ya. Lagi di Mantap Bengkulu. sekali, Bu. Betul. Ya. Mungkin selama ini saya sering kalah karena niat dari awal ya hadiahnya itu kayaknya, Bu ya. Kantong pribadi ya. Tapi nggak ada yang masuk, Bu. Menambah kesedihan ya. Tapi tetap semangat ya kita ya. Ini hanya ungkapan perasaan saja. Jangan terlalu baper. Apalagi sampai kepikiran peleter yang belum terbayar ya. Itu tambah sedih pasti kan. Oke, Bu Iis. Untuk Mbak Okta ini ada atau mungkin bisa sedikit diceritakan, Bu Iis? Ya, Mbak Okta ini tempat tinggalnya di Mojokerto, Pak. Tadi jam 4 itu sudah teleponan sama saya. Dia sebenarnya lagi iring-iring manten. Nah, terus terjebak hujan, nggak bisa pulang. Dan dia tadi rekaman di kamar tetangganya. Luar biasa Mantennya tadi semangatnya. itu, gitu. Nah, sebenarnya puisi yang dibacakan tuh bagus, puisi hujan Fang itu bagus sekali. Ya, Bu. Kemudian yang kedua juga bagus dan selera Pak Ranang ini memang yang melo-melo sebenarnya. Iya Pak Ranang, bener. Suka yang melo-melo tapi enggak apa kalau misalkan mudah-mudahan boleh nge-share ini ya puisinya bagus sekali yang hujan Fang itu. Itu jadi Mbak Oktanya mohon maaf tidak bisa hadir karena terjebak hujan. Oke. Mungkin akan lebih sedih kalau terjebak mantenannya mantan itu, Bu. Waduh, itu combo, Bu. Loh. Banyak yang ketawa ini apakah menunjukkan pengalaman yang sama gitu ya? Oh, tidak. Kalau saya yang ketawa sebelah saya, Pak Budi. Saya nggak pernah pengalaman gitu. Oke, siap, Bu. Baik, untuk acara berikutnya ini ada parade pembacaan puisi. Yang pertama akan dibacakan oleh Bu Kristi. Apakah sudah siap? Insyaallah siap, Pak Budi. Oke, Bu Kristi akan dibacakan secara live ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit mungkin ini gitu ya yang akan membacakannya. Puisi ini terinspirasi dari sebuah cerpennya Pak Ranang, Pak Budi. Oke. Saya lupa judulnya. Kayaknya saya lupa judulnya, tapi bagus. Puisinya tentang perjuangan pada masa perang kemerdekaan. Apa ya judulnya? Lupa. Puisinya ini yang judulnya Dimensia. Catatan seorang veteran. Karya Bu Iis. Oke, ini karya dari founder Genetri. Ya, founder Genetri. Oke, siap. Bu Kristi, monggo kalau sudah siap. Sudah bisa dimulai? Siap. Siap. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Izinkan saya menyampaikan sebuah puisi karya Ibu Iis ini. Dimensia, karya Iis Singgi. Aku suka bermain ingatan dengan wangi kata-kata. Meski kadang sengketa disibak angin dicuri lupa. Lamat-lamat drama kehidupan mengintai di dada. Memaksaku mencatat semua di buku hitam kusam. Sebelum cahaya bulan terburai di pejam mata. Dan siang itu, hei, siapa? Siapa melempar ranting padaku? Apa kau tak lihat lencana ini?
adalah sisa kesetiaan pendahulu. Tak lelap dibelai angin, meski luput terbaca oleh zaman. Satu demi satu, perintah komandan menetes gelap di kepalaku. Musuh sudah dekat, namun bocah-bocah tak mau sembunyi. Lalu mengapa ibu-ibunya ikut tertawa melihatku? Aku gugu di gerbang dosa. Ada getir di setiap debar jantungku. Menjadi cemas di antara juang dan rintang. Oh, betapa bahayanya musuh. Cepatlah kembali ke rumah kalian. Tutup pintu. Sudah. Jangan ikuti aku lagi. Beriringan mereka terus mengikutiku. Aneh. Tak ada satupun yang cemas. Aku tersengat semangat di batas ingat, namun tetapkan lapang dalam sadar. Untuk kau yang selalu merasa bangga, angin bisu katamu, diamnya kau kalahkan dengan bercangkir-cangkir kopi. Kau mengaku tak pernah kesepian malam ini. Katamu, kita merdeka. Duar. Oh, sebutir peluru begitu cinta kepalanya. Kakinya menebas tapal, membuat jejaknya sendiri. Tragedi itu. Apa yang hendak kau ucap, Bung? Tiba-tiba angin menabuh resah. Ingatan bergelombang. Jasa berpulang ke punca hidup yang maha hidup. Juang tertanam di rahim pertiwi. Rebah rintih di gigir doa. Dingin sebelum mata terpejam. Kau di titik hira mengayun hempasan musim. Memburam kisah di sayup pandang palagan. Ketika aku keluar rumah, api beringas membakar desa seberang. Duh Gusti, musuh sudah membakar semuanya. Tenanglah jiwa, tenanglah. Aku segera berlari dengan seragam kebesaran seorang kapiten. Sesampainya di sana hanya diam termenung. Mengapa orang-orang itu hanya membakar batu bata? Padahal tadi gelimpangan kesuma bangsa bertabur Kamboja. Kembalilah Pak Tua. Tak baik malam-malam keluar sendirian. Desa sedang genting. Banyak anak kecil hilang. Lekatlah alunan nada-nada meriam. Beradu intuisi. Seperti saat pertama sumpah itu dipatrikan. Kuputuskan pergi pagi itu. Awal angin memulai kembarannya. Sambil batuk-batuk aku coba menggeraikan senyum anak lelakiku.
Orang bilang ada surga di dunia, terletak di hati anak. Tapi mengapa aku lebih baik menghindari senyumnya? Kicau seduh dari pagi yang begitu asing. Rasanya seperti ingin lari, menghindari serangan tentara Knil. Pilu melihat senyum kalian. Sejak kapan Bapak merepotkan? Kutanam tali pusarmu di beranda supaya kau tak pergi jauh. Aduh, inikah gerangan luka yang kau goreskan, wahai anak lelakiku. Laksa sepatu rap, terusir pucat ke jalanan. Tidakkah mereka berpikir dengan susah payah aku menahan telinga, mendengar pekik ratusan lesatan nyawa, supaya anak cucu bisa hidup merdeka, bukan malah merdeka berkacak pinggang di depan pintu. Angin mendera di tanah lapang. Ada manusia hancak, petualangan tak kenal diri. Wajah pasti seputih bulan kesiangan, berderet gemetar, makan nasi kotak di bawah beringin. Dan basa-basi pemuda itu terus hidup dalam orasi, tak pernah mati. Segala kisah tentang pahlawan begitu hikmat mengecup pintu langit, seakan menyiratkan nasib kami. Kenapa kau marah-marah, Tarjo? Kita sudah merdeka. Ayo makan, bermandi keringat, diam. Aku mulai melihat ke sekelilingku. Pada apa hendak ku bariskan kecemasan waktu. Jauh-jauh kesenyapan hilang dari masa silam. Adakah riuh sejarah dipancarkan seindah biang lala? Ku cari sisa wajah pada peta ingatanku, dan ku dapati ia membanting nasi kotak. Katanya sudah merdeka. Air. Mana air? Terima kasih. Maaf kalau terlalu lama. Luar biasa semangatnya. Ya Allah. Baca. Merinding saya. Maaf Pak Rana, maaf Bu Iis, saya agak-agak saya orangnya agak senil. Aku mah cuman kepikir itu bayinya nggak bangun itu. Nggak bangun Bu, karena udah di depan jembatan baca puisinya Bu. Iya, maaf. Thank you ya, terima kasih Mbak Trikis. Luar biasa sekali pembacaan puisi dari Bu Kristi. Yang berikutnya melanjutkan pembacaan puisi Bu Kristi tadi akan dilakukan oleh Pak LJ. Ya, saya. Monggo. Jadi mengingatkan sahabat saya tadi Bu Kristi kalau judulnya cerpennya adalah catatan seorang veteran. Sudah disinggung di awal padahal. Mohon maaf. Oke, saya akan coba supaya lebih dramatis. Tapi rasanya tetap kalah sama Mas Nana berarti. Oke, kita akan baca ya. Ini terusannya yang tadi, teman-teman. Bentar, kita cari soundnya. Oke. Di balik semak belukar, aku menyusuri lorong malam, melihat gemuruh dada seorang Belanda mendekap senyap berharap bebas. Woi
foto sini. Foto dulu kejap. Dulu. Kak. Selfie aja apa sih? Ini. Nah, ada suara masuk. Oke. Ini pakai apa lagi lah? Oh, Kak Snow. Oke. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Tenang. tenang. Oke, monggo dilanjut. Di balik semak belukar, aku menyusuri lorong malam, melihat gemuruh dada seorang Belanda mendekap senyap, berharap bebas. Katamu, tolong bebaskan, kataku. Pergilah sekarang. Dengan senang hati, pastilah kau suka sekali. Tetapi setelah pertempuran kulihatnya gugur dengan kepala remuk. Ia mati sunyi. Seorang gelandangan tersenyum padaku. Apakah negara masih memperbincangkan kita? Sebab katanya semua membicarakan nasib kita di sepanjang trotoar. Setumpuk sampah menggunung. Maka senyaplah hasratku meminang sebungkus nasi campur. Waktu mengemas sisa-sisa kenangan, mendengar bising, lalu lalang kendaraan seperti terkepung meriam. Kota semakin ramai. Nasib masih paceklik. Kembali gelandangan itu tersenyum padaku. Matanya mulai bercahaya. Selamat pagi, sapa seorang padaku. Mereka tersenyum manis. Di balik rintik gerimis pura-pura tak sinis, agar malu bisa ku tepis. Siapakah mereka? Ada yang mengaku anakku. Ohoi, kapan aku menikah? Bukankah Surti, gadis pujaanku, dibawa lari seorang kapten Jepang? Sudah. Berhenti pura-pura mengenalku. Ini hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat, Sabtu. Apa setelahnya Minggu? Ku coba mengingat-ingat nama hari. Dari ini ke itu, dari itu ke ini. Aku tumbuh tua dengan penyakit lupa. Belilah kebenaran dengan kebenaran. Jangan sekali-sekali kau jual kebenaran. Genderang simbal ditabuh dengan semangat. Mahasiswa berjalan mengelilingi bundaran, mars dinyanyikan berpanas-panas. Entah, bagaimana nasibmu? Bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku? Belum. Entah,
Kulihat karnaval rakyat dan aku bahagia. Terima kasih. Sudah, terima kasih, begitu saja. Ya, semangat Kak LJ. Mau tak terusin, ternyata Mantap. bagiannya Bang Jahanam. Mau bablas. Bentar, bagiannya Kak LJ kok cuma sedikit ya? Iya ternyata. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa. Maafkan saya. Ya Allah, kenapa dikit? Ini Bu Kristi protes apa karena honornya sama tapi Oke, baik, terima kasih Pak LJ ya atas penampilannya yang tidak Sama-sama. kalah menggugah dan mengaduk-aduk emosi kita juga. Dan penutup parade puisi pada malam hari ini akan dibacakan oleh Mas Jahanam. Ini agak canggung saya menyebutnya. Nama Mas Jahanam ini seperti apa nih penampilannya? Nilainya Bang Nanam sebenarnya Pak Budi. Ya. Panggilannya Bang Nanam. Oh, baik. Bang Nanam. Siap. Mohon maaf nih, saya mungkin belum terlalu dalam mengenal Bang Nanam ini ya. Apakah sudah siap Bang Nanam? Alhamdulillah sudah siap. Oke. Waktu kepada Bang Nanam untuk tampil, dipersilakan. Baik, sedikit saya menjelaskan. Bang Nanam, di sana jam berapa? Di tempat saya sudah jam 11:30. Oke, nggak apa-apa ya, tetangganya nggak bangun ya nanti ya. Luar biasa. Baik, sebelum saya membaca, teman-teman ataupun kawan-kawan, Bapak Ibu di sini belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andrian Haidar Dalimunte, nama pena saya Jahanam, disapa dengan Nanam. Baik, saya akan mencoba melanjutkan bacaan yang sebelumnya hingga selesai. Dulu, Pak Komandan selalu memintaku mencatat sejarah. Agar anak cucu tak lupa tumpah darah, tak lupa mimpi pendiri bangsa. Sunyi itu harus dikenang berulang-ulang. Menjadi penguat rindu menggebu-gebu, supaya tak ada tanya yang tak jemu jawabnya. Luka-luka, suka-suka, cukup jelas dikisahkan. Angin memburu ke ujung pelarian. Ikuti kemana jejak langkahmu menuju. Rindu menggelepar sesak seperti hendak membunuhku. Tuhan, inikah gerangan kekasihku? Sesungguhnya tiada daya dan upaya, bintang jatuh berdebum di dada, kemenangan gaib di puncak nasib, dari medan perang ke ranjang pengantin. Biarlah sejarah termangu, biarlah sepi tersipu. Angin berdesik, tanpa sapa menyapu jejak petualangan. Surti kembali, ini hari, aku mengingatnya lagi.
Kemenangan tersusun dari keringat dan air mata. Di puncak Borobudur, tegak mengukur jarak, ngilu paling sembilu raut saja. Aku seorang kapiten, meraba-raba dada, kosong dan hampa. Aku serahkan hidup dan mati untuk negeriku. Oh, cahaya jiwaku, pada segala hal kebaikan, kemapanan jauh terburai. Pada hamparan tanah subur, aku setia menjaga tanah leluhurku. Dalam peki perjuangan, aku hidup berkali-kali, tak pernah benar-benar mati. Semua begitu hikmat, mengecup pintu rahmat. Jika benar aku pahlawan, bagaimana mereka bisa menertawakan aku? Padahal aku gagah dan lantang melawan musuh. Hei, apa yang kalian tertawakan? Aku bersama prajurit lain telah menjaga desamu. Sungguh tak elok kalian bilang aku gila. Anjing-anjing diamlah menggonggong. Berkali-kali aku memohon berhenti. Kepada siapa aku gambarkan kesedihan ini? Sepatutnya mereka berikan aku hati. Sepatutnya mereka berikan aku kasih. Air mata dan amarah tersembunyi dalam jiwa-jiwa yang selalu basah. Kata-kata mereka membuatku terpirit-pirit tulang. Betapa indah senja sore itu. Siapa dia yang berdiri di pintu? Ia siaga. Conet anakku. Mana uang? Mana uang? Kalau saja kamu beri Bapak uang, maka Bapak yakin kamu adalah anakku. Conet diam, tak memberiku uang. Tanpa terasa, seperti pagi berubah petang. Apakah esok akan menjadi indah? Waktu bergegas memburu derak udara, menjemput kenangan yang tiba-tiba mengeras. Lupa, aku lupa. Lagu-lagu terus dinyanyikan. Drama-drama terus dimainkan. Aku tak ingat lagi siapa pemimpin setelah Bung Karno dan Bung Hatta. Setiap orang sibuk memimpin dirinya sendiri. Namun aku mencatat bahwa pernah terjadi peperangan atas nama kedaulatan. Menitipkan sepotong sejarah hidupku. Semoga tidak hilang. Begitulah berkali-kali aku mengucap. Apakah puisi menjadi seperti buku untukku? Kulah perlahan memanggil angin.
binar-binar cahaya menyelinap, mencahayai suatu masa. Hidup begitu singkat. Diam-diam berpiak bangga, terjaga aku disekap ilusi. Lawang 31 Agustus 2022. Terima kasih. Keren, Mas Terima Nanam. kasih. Terima kasih ya semuanya. Mas Nanam ya, menutup Luar parade biasa. puisi kita pada malam hari ini dengan begitu bagus meneruskan pembacaan sebelumnya yang juga begitu bagus. Saya jadi ini Kesurupan loh, sih sebenarnya. jadi sempat aku dulu merenungnya gimana ya bisa bikin sepanjang itu. Sepanjang. Gitu. Panjang. Karena waktu menulisnya juga, ya Allah, dari saya hanya membayangkan saya veterannya aja sih gitu, pengen bikin monolognya awalnya gitu, tapi begitu dibacakan malam ini, bisa gitu ya gitu. Bagus loh. Renungnya Kayak gimana? aku jadi kayak kerasukan veterannya ya kayak gitu. Kayaknya lebih ke arah penjajah kalau Mbak Kristi ini. Ya. Enggak ya? Oh iya. Oke. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali acara kita pada malam hari ini. Oke. Mas Budi, Siap. ada request di chatting itu. Oh, Jika sebentar. berkenan Mas Rana membaca puisi hujan, katanya Mas. Gimana? Itu di chatting ada yang minta Mas Rana bacain puisi hujan. Waduh, Ini mohon maaf nyiapin amplop enggak? Ini nyuruh Nggak bisa doang apa baca nyiapin puisi. amplop nih? berat Putri Riling. Ini sebaiknya Bu Iis yang membacakan itu. atau Mas Putu. Monggo. Bagaimana? Kalau saya yang baca takutnya ngedrop nih, tadi udah bagus. Wah, terakhir punchline kan nggak lucu ya. Saya Ya bisa aja. Saya minta didoain aja agar ranking saya naik di Mobile Legends. Wah, Mobile Legend lagi. Kalah terus. Ya memang beliau ini unik ya, benar-benar unik, penulis ya, puisinya bagus, tapi kadang kalau di chat ya bentar Bu Iis masih Mobile Legend. luar biasa sekali ya. Nggak Bagaimana mau ini? nih Pak Ranang. Saya nggak percaya diri. Nggak percaya diri, baik. Oke, mungkin Diwakilin ke Mas Putu. Atau Bu Iis. bagaimana Mas Putu? Apakah menyambut? Oh, Mas Putu yang cowok. Ayo Kak Putu. Saya kirim ya Pak Putu ya. Oh, Boleh. Ini waktunya agak molor nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita malam ini merdeka. siapa tahu Mas Putu nanti jadi figuran di filmnya itu kan lumayan, Mas. Oh iya. Nah, Ramen. ini Ramen. penjual karung. Juga nggak tahu. Tembak. Penjual karung. Penjual Ya Allah. karung yang buat. Loh, itu peran yang penting, walaupun figuran penting, itu karungnya ini kan bisa. Oke, monggo Mas Putu. Bisa apa? Takutnya ini udah Beneran ada ya zaman dulu ya di karung-karung gitu ya. ada. Ada. Saya melihat langsung. Saya lihat langsung ayatnya. Oh, ini Berangkat malah. sekolah itu kami ngelihat Oh keren. di pinggir sawah. Ngeri Oh, sekali. ya keren toh Mbak, ya medeni kok keren. Lihat mayat kok keren. Bukan, dia lihat mayat tapi dia nggak terpengaruh. Keren kan itu. Tapi Keren. memang Ya, banyak waktu yang itu saya bertobat loh itu. takut, Mbak. Masih kecil. Masih banyak yang SD. menghapus Ya Pak Putu, sudah saya kirim Pak Putu. Siap. Iya. Fang itu yang keren Pak, yang Fang. Waduh. Grup yang Grupnya. Coba ya Mas. Punten kalau nggak bagus. Wah, sekali Pak. Langsung mantep ini. Hujan. Kayak Ranang, karya Ranang Aji SP. Fang, hujan adalah sepi yang cemas. Memberiku jarak ingatan akan taman dan ladang.
di mana air menghapus tanda tanah, dan kakiku gemeteran di sana, gigil menafsir cinta yang teguh. Fang, hujan ini masihkah kau ingat, di mana cinta dirumuskan dalam kesunyian, dan kerip-kilat meninggalkan gelisah. Kita yang dipasung mendung, gigih menantang jelang hujan, juga badai yang datang karena cinta patut dipertahankan. Fang, aku merindukanmu pada setiap bulir hujan yang jatuh, pada setiap gemuruhnya sungai-sungai, pada setiap gelombang di lautan. Ya, aku merindukanmu di sepanjang cakrawala. Tapi Fang, hujan adalah sepi yang kucemas, di mana alat licin dan basah, pohon-pohon kuyup dan mingkup. Hujan 2. Selalu sepi merasuk diam-diam. Hujan bergoyang dalam irama angin. Dari tepi langit yang hitam, dari pohon-pohon yang tegang. Siang atau senja, waktu yang berdetik tak memberi kabar. Sejak tumpah pertama air menggenang, jalanan berlumpur. Sejak udara temaram dalam tempias dan kabut. Selalu sepi, merasuk, diam. Hujan 3. Kita dipisahkan oleh hujan pada petang menjelang. Ketika suara guru peka pada ingatan. Ketika rasa takut menjadi mendung hitam kelam. Dan burung sempurna bersarang. Terima kasih. Hampir menangis aku, Cukup, Mas. Keren. Mau nangis aku, Mas. Dalam Penulisnya mau nangis karena tahu yang baca. sejarahnya. Tahu kisahnya. Bagus banget. romantis sekali ini puisinya. Banyak Pak Putu, banyak yang romantis dan kebanyakan romantis. Kalau cerpennya kan seperti itu ya, seperti veteran gitu-gitu Pak Ranang. Tapi kalau puisinya itu, aduh ya Allah. Nah, Kalau ngomongin senja, kalau ngomongin langit itu ya Allah, Masya Allah, romantis sekali. Kalau saya pulang Mudilan ketemuan kita, Mas. Cocok itu.